Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga di pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini, Selasa 23 Agustus 2022, diambil dari Kitab Ratapan pasal 5 ayat 21. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Dalam bahasa Batak dikatakan, Togihon mahami mulak tuhoale Jahoba, asa saut hami mulak, pai baru ma are nami, suang songon di Narobi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sering mendengar kalimat yang mengatakan, penyesalan selalu datang terlambat, atau penyesalan selalu datang di akhir. Meski penyesalan datangnya di akhir, tetapi itu masih lebih baik daripada tidak mau menyesal atau tidak mau bertobat sama sekali. Penyesalan itulah yang sedang ditunjukkan umat Allah, yaitu umat Israel, ketika mereka sudah masuk atau sudah berada dalam pembuangan Babel. Oleh karena pelanggaran mereka terhadap perintah Allah, Allah sangat murka sehingga Yerusalem menjadi kota yang sepi atau kota yang sunyi senyap. Yerusalem yang dulunya sangat dihormati menjadi kota yang hina karena keberdosaan dan ketidaksetiaan bangsa Israel terhadap Allah. Mereka meninggalkan Allah dan pergi menyembah ilah-ilah lain. Mereka bagaikan kacang lupa akan kulitnya, atau seperti seorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Mereka melupakan Allah yang telah memilih mereka menjadi bangsa pilihan atau bangsa istimewa dibandingkan dari bangsa-bangsa lain. Mereka lupa terhadap Allah yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir dan yang telah menuntun mereka di padang gurun selama 40 tahun lamanya dan mengantarkan mereka sampai tiba di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanan. Parahnya lagi Bapak Ibu saudara-saudaraku, imam-imam di bait Allah yang seharusnya menegur dan mengingatkan mereka akan pelanggaran-pelanggaran mereka, justru para imam itu bernubuat atas nama dewa-dewa atau Baal, di mana mereka bernubuat atau nubuat yang mereka sampaikan hanyalah untuk menyenangkan hati dan telinga bangsa itu. Sehingga Tuhan membuang mezbahnya, meninggalkan tempat kudusnya, dan menyerahkannya kepada musuh, sehingga mereka menjadi bahan tertawaan dan ejekan bangsa-bangsa lain dalam pembuangan Babel. Saudara-saudara, di dalam pembuangan itulah mereka kembali mengingat kebaikan Tuhan, mengingat sifat Tuhan yang penuh belas kasihan. Kalau kita membaca dalam pasal 3 ayat 22 diberitahukan bahwa mereka mengakui bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Iman mereka kembali meyakini bahwa Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Mereka akhirnya menyesal dan rindu akan pemulihan dari Allah. Dan mereka percaya bahwa hanya Allah yang sanggup memulihkan keadaan mereka dan membawa mereka kembali pulang ke Yerusalem. Itulah sebabnya bangsa itu mengatakan, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali.
baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Kini si anak durhaka datang kembali kepada bapaknya meminta belas kasihan bapaknya, supaya mereka dibawa kembali pulang ke Yerusalem untuk memperbaharui kembali hari-hari mereka seperti dahulu kala. Dan bangsa itu dipulihkan Allah setelah 70 tahun mereka dalam pembuangan, mereka kembali ke Yerusalem. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats ini mau mengingatkan kita supaya ketika kita sedang mengalami kesulitan, penderitaan, bahkan ketika kita jatuh ke dalam dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, jangan ragu-ragu atau berlama-lama. Segeralah datang kepada Tuhan, meminta pemulihan darinya selagi masih ada waktu. Sesungguhnya Tuhan masih selalu menunggu orang-orang berdosa, orang-orang jahat untuk kembali kepada Tuhan dengan syarat mau dibaharui, dengan cara mau meninggalkan hidup yang lama dan menerima hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Selalu ada pengampunan bagi orang-orang yang mau bertobat, sebagaimana Paulus katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Saat ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, janganlah keraskan hatimu. Datanglah kepada Tuhan untuk dibaharui, supaya nama Tuhan selalu dimuliakan di dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami sering seperti bangsa Israel melupakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tolonglah jangan membuang kami ya Tuhan. Ketika kami mulai jauh dari-Mu, bawalah kami kembali dan baharuilah selalu kehidupan kami, sehingga kami tetap setia beriman kepada-Mu dan selalu memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Lindungilah mereka semua dari segala mara bahaya. Sembuhkanlah mereka yang sakit. Hiburkanlah mereka yang berduka. Berikanlah jalan keluar bagi mereka yang sedang menghadapi pergumulan. Berkatilah pekerjaan mereka dan berikanlah rejeki yang melimpah. Berikanlah apa yang mereka harapkan dan cita-citakan di dalam kehidupan mereka yang sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.